Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Almija Ginting. Aku dari program studi Magister Pendidikan Kimia Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini, aku akan mengajak teman-teman untuk lebih mengenal materi asam basa. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak bahwasannya asam basa sangat berkaitan erat loh dengan kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita sama-sama belajar dan simak penjelasan materi tentang asam basa. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum ya apa bedanya asam dan basa? Sini biar aku kasih tahu apa bedanya asam dan basa. Asam merupakan zat yang memiliki rasa asam yang dapat memberikan ion H positif dalam larutan, memiliki pH kurang dari 7 dan membuat lakmus biru menjadi merah. Teman-teman pasti sering menemukan jeruk, yogurt, soda, dan cuka dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Nah, teman-teman, itu merupakan contoh asam dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, lalu bagaimana dengan basa? Basa merupakan zat yang memiliki rasa pahit, rasa licin, dapat memberikan ion OH- dalam larutan, memiliki pH lebih dari 7, dan membuat lakmus merah menjadi biru. Dalam keseharian kita juga sering menjumpai seperti deterjen, pasta gigi, baking soda, dan sabun mandi. Itu semua merupakan contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, seperti penjelasan sebelumnya, seperti kita ketahui bahwasannya asam memiliki pH kurang dari 7 dan basa memiliki pH lebih dari 7. Jadi, jika pH sama dengan 7, itu disebut apa ya teman-teman? Pada skala pH, angka 7 menandakan kondisi netral. Artinya, pada titik ini jumlah ion hidrogen atau H positif sama dengan jumlah ion hidroksida atau OH-. Zat yang memiliki pH netral tidak bersifat asam dan juga tidak bersifat basa. Kondisi ini digambarkan dengan keseimbangan yang stabil, di mana H positif dan OH- berada dalam jumlah yang seimbang seperti timbangan yang seimbang. Jadi, pH 7 disebut netral karena tidak cenderung ke sisi asam maupun sisi basa. Contohnya dalam kehidupan kita yang sangat sering kita jumpai yaitu air murni. Air murni merupakan pH netral yang berada di angka 7, artinya tidak asam dan tidak basa. Sehingga air murni yang setiap hari kita gunakan merupakan penerapan dari pH yang bersifat netral. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tentang teori asam dan basa. Dalam ilmu kimia, ada 3 teori yang menjelaskan tentang asam dan basa. Yang pertama, teori Arrhenius, yang kedua, teori Bronsted-Lowry, dan yang ketiga, teori Lewis. Pada teori Arrhenius, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang melepas ion H positif jika dilarutkan dalam air. Seperti pada contoh, jika HCl dilarutkan dalam air, ia akan melepas ion H positif dan Cl-, yang mana ion H positif tersebut adalah asam. Begitu juga pada basa. Menurut Arrhenius, basa adalah zat yang melepas ion OH- jika dilarutkan dalam air. Seperti pada contoh, NaOH dilarutkan dalam air akan melepaskan ion Na positif dan OH-, yang mana OH- tersebutlah yang akan menjadi basa. Teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, yang mana asam adalah donor proton H positif yang memberikan 1 H positif yang akan membentuk basa disebut sebagai basa konjugasi. Begitu juga pada basa disebut sebagai akseptor proton H positif yang mana menerima 1 atom H positif dan akan membentuk asam yang disebut sebagai asam konjugasi. Pasangan asam basa Bronsted-Lowry atau pasangan asam basa konjugasi tersebut yaitu asam ke basa konjugasi atau basa ke asam konjugasi. Kemudian, teori asam basa menurut Lewis
yang mana asam adalah akseptor proton H positif, sedangkan basa merupakan donor proton H positif. Teori asam basa Lewis adalah kebalikan dari teori asam basa Bronsted-Lowry. Tetapi, ketika basa menjadi donor proton H positif, maka atom pusat dari basa tersebut harus ada PeB atau ikatan bebasnya. Wah, teman-teman, akhirnya penjelasan mengenai teori dasar asam basa sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menemani dan menyimak materi dasar tentang teori asam basa kali ini. Semoga materi yang kita jelaskan tadi bisa mempermudah teman-teman untuk mengenal lebih dalam tentang asam basa. Sampai berjumpa di video selanjutnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.